Mengapa tindakan orang tua dan guru terhadap siswa yang kecanduan game online perlu dibahas? Karena guru memiliki peran sebagai orang tua di sekolahnya, dan orang tua adalah guru dalam kehidupan anaknya yang senantiasa mengingatkan agar tetap berada di jalan yang benar. Juga, kecanduan game online berpengaruh pada proses pembelajaran dan daya kerja otak dalam menangkap ilmu. Ini membantu para orang tua dan guru untuk mengatasi siswa yang kecanduan game online. Mengapa mengambil topik tersebut? Topik tindakan orang tua dan guru terhadap siswa kecanduan game online diambil dengan tujuan memberikan pemahaman terkait 1. Dampak negatif terhadap siswa kecanduan game online. Game online adalah permainan yang dimainkan secara online via internet yang digemari sebagian besar siswa dengan alasan tersendiri. Saat ini banyak sekali game online dengan keunggulan masing-masing yang memberikan rasa penasaran dan kepuasan psikologis sehingga para pemain semakin tertarik dan beberapa menjadi kecanduan. Kecanduan game online memiliki banyak dampak negatif terhadap sikap dan psikis siswa. Meski game online telah resmi dan termasuk ke dalam olahraga elektronik atau e-sport, bukan berarti para siswa diperbolehkan bermain hingga kecanduan. Banyak faktor yang mempengaruhi siswa menjadi kecanduan game online. Lalu, apa saja dampak negatif yang dirasakan bagi diri dan orang sekitar? Anak-anak yang kecanduan game online cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game daripada bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selain itu, beberapa game online juga menyuguhkan konten yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak seperti pornografi dan kekerasan. Juga terlalu lama duduk di depan layar komputer hingga melupakan aktivitas lain seperti berolahraga akan mengundang berbagai penyakit. Contoh yang sering dialami pada siswa kecanduan game online adalah sakit punggung, kantuk berkepanjangan, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa saja depresi dari sistem kekebalan. Lalu, yang kedua, tindakan dan sikap orang tua juga guru yang baik dan tepat. Saat kecanduan sesuatu, seseorang akan merasa sakit jika tidak mendapatkan hal yang membuatnya kecanduan dan menyebabkan kesehatannya menurun. Maka dari itu, pengambilan tindakan dan sikap tegas diperlukan untuk siswa kecanduan game online. Namun, jika salah mengambil tindakan dan sikap, maka itu akan menjadi bumerang dan bisa saja memperburuk sikap dan psikis siswa. Dari topik ini, kita mengambil salah satu contoh berita kasus tentang kecanduan game online. 10 anak di Banyumas alami gangguan mental. 10 anak di Banyumas didiagnosa mengalami gangguan mental akibat kecanduan bermain game online sepanjang tahun 2018. Mereka mendapat terapi di RSUD Banyumas. 7 dari 10 anak itu merupakan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dokter spesialis jiwa RSUD Banyumas, Ilma Paramita mengatakan, rata-rata pasien sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri bermain game online. Akibatnya, mereka sudah tak lagi bisa beraktivitas secara normal. Bahkan kecanduan game online memicu tindakan destruktif yang dapat merugikan orang lain. Contohnya, saat uang habis untuk menyewa komputer dan mereka mencuri. Terapi untuk gangguan mental akibat game online di RSUD Banyumas dilakukan dengan 2 cara. Pertama, diberi obat penenang agar pasien tak agresif. Kedua, pasien diajak untuk berinteraksi dengan masyarakat secara real. Jika masih berusia anak-anak, maka pasien diajak untuk menjajal beragam permainan anak-anak. Nah, dari kasus tersebut ditemukan sebuah fakta berupa data pengguna game online. Di Indonesia sendiri, penggemar game online mencapai 6 juta orang, yang kebanyakan adalah usia remaja, atau sekitar 40% yang memberikan dampak negatif pada mereka yang tidak mampu untuk berhenti bermain. Sebanyak 64,45% remaja laki-laki dan 47,85% remaja perempuan yang berusia 12-22 tahun yang bermain game online menyatakan kecanduan mereka terhadap game online. Sebagai orang tua, pastinya memiliki perannya masing-masing dengan harapan pada anaknya sesuai dengan posisi yang diberikan, baik secara formal maupun informal. Orang tua juga merupakan orang yang paling dekat dari anak-anaknya. Maka dari itu, baik buruknya perilaku anak, tentu orang tua dapat mengetahuinya dan juga memahaminya.
Lalu, bagaimana peran orang tua terhadap anak agar tidak kecanduan game online? Peran orang tua yang pertama adalah mendampingi. Mendampingi seorang anak itu adalah hal terpenting bagi orang tua terhadap anaknya, karena setiap anak memerlukan perhatian dari orang tuanya tersebut, seperti bercerita tentang kesehariannya, bercanda, menemani anak bermain, menemani anak belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi kesempatan. Orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anaknya dengan suatu kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah dengan tujuan agar anak tersebut dapat mengekspresikan hal-hal baru, mencoba-coba hal baru, mengeksplorasi, dan mengambil keputusan yang baik dan benar. Peran yang ketiga adalah memberikan motivasi. Dengan adanya motivasi, menjadikan seorang anak memiliki semangat yang kuat dalam mencapai tujuannya, dan juga selalu ingin berusaha dan mempertahankan meningkatkan apa yang ingin dicapai. Peran yang keempat adalah menjalin komunikasi. Melalui komunikasi, orang tua dapat menyampaikan harapan, masukan, dan dukungan kepada anak-anaknya. Peran yang kelima adalah mengawasi. Pengawasan juga diberikan orang tua agar anak tetap dapat dikontrol dan diarahkan. Dan peran yang terakhir adalah mengarahkan. Orang tua juga memiliki posisi untuk membantu anaknya agar memiliki dan mengembangkan kemampuannya yang dimilikinya. Hal yang menjadi tanda tanya besar dalam kasus ini adalah bagaimana tindakan orang tua terhadap anak agar tidak kecanduan game online. Tindakan orang tua yang pertama adalah memberikan pemahaman akan bahaya bermain game online dengan bahasa anak agar dapat mudah dimengerti oleh anaknya tersebut. Yang kedua, memberikan batasan waktu jika anak bermain sendiri. Bermain game online memang hal yang sangat menyenangkan bagi anak, tapi dapat menjadikan anak akan lupa waktu dan dapat menimbulkan kecanduan bermain game online. Maka dari itu perlu adanya batasan waktu dari orang tuanya tersendiri agar tidak melebihi waktu yang ditentukan. Tindakan yang ketiga adalah menyimpan gadget di tempat yang tersembunyi dan diberi sandi. Kemudian yang keempat adalah mengajak untuk melakukan hal-hal positif, contohnya seperti memberikan buku bacaan, membantu orang tua, membuat karya seni, dan kegiatan positif lainnya. Lalu yang kelima adalah memberikan pengawasan saat bermain game. Kemudian, bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengurangi kecanduan game pada siswa? Adapun tindakan yang perlu dilakukan, yaitu pertama dengan mengadakan razia terhadap barang yang tidak berkaitan dengan sekolah seperti PSP. Yang kedua, pembatasan penggunaan handphone atau gadget saat berada di lingkungan sekolah, terutama saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, sehingga siswa dapat fokus dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan PR. Lebih baik tugas yang dilakukan dapat dilakukan secara berkelompok, sehingga siswa lebih fokus untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Yang keempat, layanan bimbingan kelompok yang diadakan oleh bimbingan konseling. Bimbingan kelompok ini bertujuan untuk mengalihkan fokus siswa pada gadget dengan memberikan waktu yang lebih untuk belajar dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Di samping itu juga, dari kegiatan bimbingan kelompok ini, siswa diberikan sebuah case atau kasus untuk dipecahkan untuk melatih daya pikir dan problem solving pada siswa. Tentu saja dari semua tindakan-tindakan tersebut diperlukannya kerjasama antara pihak sekolah atau guru dengan orang tua siswa, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dan siswa dapat teralihkan fokusnya untuk tidak bermain game. Terima kasih, itu saja dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.